Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Ini adalah jam 12.15 tanggal 13 April tahun 2024. Kita di Persekutuan Komunitas Ortodoks Jana Suci Athanasius di Danau Bogor Raya di Bogor. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu melanjutkan pembahasan kita atas surat Efesus. Dan ini adalah chapter yang ketiga dari pembahasan kita. Minggu lalu kita sudah sampai kepada ayat 3 dari pasal 1. Sekarang kita akan membahas ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ayat ini sering menjadi kontroversi antara teologi Calvinisme dan yang percaya pada predestinasi, di mana orang sudah ditakdirkan untuk selamat sebelum mereka lahir. Tapi yang tidak ditakdirkan selamat otomatis akan masuk neraka tanpa kesalahan mereka juga. Inilah yang disebut sebagai doktrin double predestination. Karena apa? Yang ditekankan oleh teologi ini adalah sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi yang ditekankan adalah kata Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita menolak ajaran ini. Sebab ini bertentangan dengan apa yang dikatakan kitab suci. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kalau ada yang masuk neraka tanpa hanya karena Allah tidak memilih, berarti kan mereka tidak diselamatkan. Padahal Allah menghendaki semua diselamatkan. Kita baca juga dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Berarti kalau ada ajaran mengatakan bahwa tanpa sebab, tanpa dosa orang langsung masuk neraka karena sudah tidak ditakdir selamat oleh Allah, ini tentunya bertentangan dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci. Lagi pula, neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tersedia untuk siapa api yang kekal? Iblis. Iblis dan malaikat-malaikat, bukan untuk manusia. Kalau sampai manusia masuk ke situ karena dia mengikuti jalannya iblis. Dia yang membuat masuk ke situ, bukan karena Allah menetapkan orang masuk neraka. Sebab api yang kekal itu diperuntukkan sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau
ada Allah tanpa sebab memasukkan orang ke dalam neraka, bukankah itu Allah yang bengis? Bukankah itu Allah yang kejam? Padahal kita mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mungkinkah Allah yang kasih itu memasukkan orang ke neraka tanpa sebab? Ini bertentangan dengan sifatnya Allah itu. Jelas ya? Nah, kira-kira dari mana sih asalnya pemahaman seperti ini? Ya, pemahaman seperti ini munculnya pada abad pertengahan di Eropa Barat. Ketika pada zaman itu, negara-negara Eropa Barat itu dikuasai oleh bangsa-bangsa barbar, bangsa Visigot, bangsa Goth, bangsa apa yang sekarang menjadi bangsa Skandinavia, bangsa Perancis dan lain-lain itu. Kenapa? Pemerintah kerajaan sudah berpindah dari Roma ke Bizantium. Dan di Roma tidak ada rajanya lagi. Sehingga waktu ada raja kecil-kecil yang terdiri dari orang-orang barbar ini. Nah, di dalam sistem hukum kerajaan barbar ini, perbuatan kriminal seseorang dihukum bukan berdasarkan bobotnya kesalahan, tapi dihukum atas dasar kepada siapa kesalahan itu dilakukan. Umpamanya, kalau seorang petani mencuri mangga milik tetangganya yang sama-sama petaninya. Kalau seandainya temannya yang petani itu melapor ke pemerintah, karena sama-sama petaninya, kemungkinan besar akan dibebaskan. Kalau dihukum sangat kecil sekali hukumnya, karena sama-sama petani. Tapi kalau orang petani ini mencuri mangga yang sama miliknya raja, jangan harap dia bebas. Bisa saja dia dihukum penggal karena melanggar miliknya raja. Ya, itu sistemnya gitu memang di zaman itu. Nah, akhirnya sistem hukum ini dalam masyarakat ini digunakan untuk berpikir secara teologi. Adam telah melakukan pelanggaran, dan dia melakukan pelanggaran kepada raja segala raja, Allah. Jadi kalau menurut sistem hukum ini, Adam harus diapakan? Dibinasakan. Dan Adam tidak mampu untuk membela dirinya sama sekali menurut sistem hukum itu. Sehingga akhirnya dari Adam tidak mampu membela karena yang dilanggar itu adalah kesucian dari raja segala raja, dibalik Adam sama sekali bejat total sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang disebut sebagai total depravity. Adam mengalami bejat total, sehingga beriman pun tidak mampu, percaya pun tidak mampu, sehingga kalau sampai dia selamat pun pada akhirnya itu hanya karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah artinya orang itu harus sudah dipilih sebelumnya bahwa dia akan selamat. Suka-sukanya Allah, dia maha kuasa kok. Karena dia berdaulat, dia milih siapa saja yang disukai dan meninggalkan siapa saja yang tidak disukai. Yang dipilih ini yang akan selamat, yang tidak dipilih ini yang akan masuk neraka. Jelas?
Nah, pada waktu itu akhirnya terjadi perdebatan antara pengikutnya Calvin dengan pengikutnya Arminius. Dan perdebatan itu dilakukan di Sinode Dort di negara Belanda. Dan akhirnya pengikutnya Arminius mengatakan Allah tidak memilih siapapun, mempredestinasi siapapun untuk selamat atau untuk tidak selamat. Itu tergantung kehendak bebas orang itu. Calvin mengatakan, no, itu bejat total, gimana punya kehendak bebas. Nah gitu akhirnya ya, antara back and forth gitu ya, antara Calvin dan pengikut Calvin itulah yang sekarang kebanyakan adalah orang-orang Protestan Reformasi, GKI, GBIB, Gereja Reform, yang sekarang kita sebut sebagai orang-orang Protestan itu. Dan pengikutnya Arminius itu menjadi orang-orang Metodis, kebanyakan di Medan, di Indonesia ini. Orang Metodis akhirnya memunculkan orang-orang Pentakosta. Karena gerakan Pentakosta itu landasannya dari teologinya Metodis tadi. Oleh karena itu, di antara orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik, pertanyaannya, keselamatan bisa hilang atau tidak? Yang Calvinis, yang Reform mengatakan tidak bisa hilang, karena orang yang sudah dipilih ya tetap dipilih apapun yang terjadi. Itulah yang menimbulkan istilah sekali selamat tetap selamat. Sementara yang pengikut Metodis tadi mengatakan ya enggak, itu bisa hilang tergantung bagaimana perbuatanmu. Dan ini ketegangan antara dua bentuk teologi itu berlangsung sampai sekarang, antara teologi Metodisme dan teologi Reform. Oke? Nah, teologi Reform itu akhirnya dirumuskan dalam ringkasan setelah Sinode Dort ini, yang disebut dengan nama bunga terkenal di negara Belanda, tulip. Tulip itu merupakan ringkasan dari kata T, total depravity, kebejatan total. Pada manusia bejat total, tidak bisa beriman, tidak bisa punya kehendak bebas, tidak bisa dan macam-macam. Makanya, karena manusia bejat total, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Dipilih oleh Allah tanpa syarat apapun, ditakdirkan untuk selamat. L, limited atonement, penebusan yang terbatas. Artinya penebusan Kristus itu bukan untuk semua orang, padahal dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah untuk semua orang. Penebusan Kristus itu hanya orang-orang terbatas, yaitu orang yang sudah ditakdir tadi, orang-orang yang sudah dipredestinasi tadi. Yang lainnya enggak. Makanya penebusan Kristus adalah penebusan yang terbatas. Coba kita baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dosa kita, terus? Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Alkitab tidak mengenal limited, itu tidak ada. Coba baca lagi. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh Berarti dunia. penebusan itu unlimited untuk semua orang, tapi yang mau percaya.
Jelas? Terus limited atonement atau penebusan yang terbatas yang hanya berlaku bagi orang yang sudah ditakdirkan untuk selamat, bagi orang yang sudah dipredestinasi untuk selamat. Maka akhirnya yang keempat, irresistible grace, kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Jadi kalau orang itu sudah dipilih, kalau dipanggil Tuhan untuk percaya, dia tidak bisa nolak, pasti percaya. Berarti kalau kita bisa percaya sekarang ini, karena menurut ajaran Calvin, kita memang sudah ditakdir untuk percaya. Bagi yang tidak ditakdir, diinjili sampai robek bibirnya, ya tetap tidak percaya karena dia tidak dipilih. Jelas? Jadi orang yang sudah dipilih dan yang tidak bisa ditolak ini akhirnya pasti selamat. Itulah P, perseverance of the saint, yaitu kebertahanan orang-orang kudus. Orang kudus atau orang yang dipilih tadi bertahan tetap dalam keselamatan apapun yang terjadi. Dari situlah timbul kata-kata sekali selamat tetap selamat. Jelas? Mari kita lihat satu persatu. Betulkah manusia tidak punya kehendak bebas? Karena begitu bejat total, sama sekali tidak bisa memilih. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya. Berarti ada yang tidak percaya. Berarti punya kehendak bebas untuk milih, toh? Kita baca juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air. Barang siapa yang mau. Berarti ada yang tidak mau. Berarti manusia punya kehendak bebas untuk mau dan untuk tidak mau. Berarti kalau begitu, manusia tidak bejat total, mengalami kerusakan ya, kemelencengan ya, total tidak. Sebab kalau itu total berarti kemanusiaan sudah hilang, karena hakikat kemanusiaan adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Padahal sesudah manusia jatuh dalam dosa, keberadaan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu tidak hilang. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke. Ini sudah kejatuhan atau belum? Zamannya Nuh kan? Sudah kejatuhan kan? Nah ini Allah mengatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. Dasarnya apa? Oleh sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Berarti kodrat gambar Allah dalam manusia masih ada. Bukan hilang. Kalau bejat total kan itu gambar ini hilang sama sekali. Manusia sudah kayak binatang aja. Bukan lagi mempunyai kodrat menurut gambar Allah. Bahwa manusia masih mempunyai, pada waktu manusia dibunuh, maka orang yang membunuh harus dihukum mati dasarnya. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah,
Berarti kodrat menurut gambar Allah itu masih ada pada manusia, meskipun manusia telah jatuh. Makanya manusia pasti punya kehendak bebas meskipun terbatas. Bukan kehendak bebas mutlak umpamanya. Kenapa kok saya dilahirkan di Indonesia bukan di Jepang? Saya bisa milih? Tidak. Itu sudah ditetapkan, saya tidak bisa milih. Ya toh? Kenapa saya menjadi orang miskin kok bukan orang kaya? Bisa milih? Tidak, itu ya memang keadaan itu. Jadi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memilih. Tetapi ketika pilihan tentang iman itu disodorkan, setiap orang bisa untuk beriman atau menolak iman. Berarti kalau gitu kehendak bebas manusia itu masih ada meskipun terbatas. Demikian juga kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Stop. Allah. Ini perjanjian baru ditulis manusia sudah jatuh dalam dosa enggak? Yakobus mengatakan kamu jangan mengutuk orang lain sebab orang itu diciptakan menurut rupa Allah. Berarti kodrat seperti menurut gambar Allah dan kodrat menurut rupa Allah itu tidak hilang pada manusia meskipun mereka telah mengalami kejatuhan. Kemelencengan ya, tetapi total bejat tidak. Sehingga dalam batasan tertentu manusia masih mempunyai kehendak bebas. Oleh karena itu unconditional election, pemilihan tanpa syarat, itu tidak ada. Allah memilih orang yang mau dipilih. Coba kita baca di dalam Efesus 1 tadi, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Nah, ini syaratnya. Kalau Calvin menekankan Allah telah memilih kita, lupa ayat sebelumnya. Apa? Di dalam Dia. Kita ini dipilih kalau kita ada di dalam Dia. Berada di dalam Dia itu dengan jalan apa? Dengan jalan beriman. Dengan jalan menerima Kristus. Dengan jalan dibaptiskan. Jadi bukan dipilih gitu aja tanpa sebab. Dipilih sejauh berada di dalam Kristus. Mengapa? Akhirnya di dalam Dia kamu juga dipilih. Apa katanya? Teruskan bacanya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tidak memilih kita orang per orang loh ya. Nggak ada kata orang per orang. Memilih kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, yaitu gereja. Gereja itu yang dipilih. Dan kita ikut dipilih kalau kita ada di dalam Dia. Mengapa? Kita baca dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Stop. Siapa yang dipilih sebelum dunia dijadikan? Kristus.
Mengapa Kristus yang dipilih sebelum dunia dijadikan? Sebab Kristus itu firman-Nya Allah yang sudah ada sebelum dunia dijadikan di dalam dirinya Bapa itu sendiri. Minggu lalu setelah kita pelajari kan mengenai itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Kristus mengatakan sebelum dunia ada dia di mana? Di hadirat Bapa. Sudah berwujud manusia atau belum? Ya belum, manusianya belum ada kok, dunianya belum ada kok. Dia berwujud apa? Berwujud firman. Nah, dia berada dalam Bapa, di hadirat Bapa ini dalam hubungan yang bagaimana dengan Bapa? Kita baca dari Yohanes pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, apa yang dilakukan Bapa? Mengasihi dia yang nanti ketika turun ke dunia namanya Yesus itu. Mengasihi dia yang nanti setelah jadi manusia disebut Yesus Kristus itu. Jadi Yesus Kristus bukan baru ada ketika lahir dari Maria, enggak. Lahirnya dari Maria itu adalah awal dari inkarnasinya sebagai manusia. Eksistensinya sebagai firman Allah itu kekal tanpa awal, tanpa akhir sebelum dunia dijadikan. Dan dia berada di dalam diri Allah sebagai firman. Dan oleh Allah, firman ini dikasihi oleh Allah. Dia menjadi sasaran dari kasih Allah. Banyak orang banyak keliru mengatakan, oh Allah Yesus itu ya Allah Bapa itu. Baca Alkitabnya kurang hati-hati gitu. Coba kita lihat satu ayat saja. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Nah udah. Pak Tommy, bapaknya dari Open. Apakah Pak Open itu Pak Tommy? Enggak kan? Allah, bapaknya Tuhan Yesus. Apa Allah itu Tuhan Yesus ini? Ya bukan. Nah ini banyak orang Kristen keliru. Tuhan Yesus adalah firman-Nya Allah yang tinggal satu di dalam Allah. Makanya punya sifat dan hakikat yang sama dengan Allah. Hakikat apa? Hakikat Allah. Makanya kalau kita sebut Yesus itu Allah, artinya bukan dia itu Bapa. Kalau kita menyebut Yesus itu Allah, artinya itu dia firman yang ada di dalam Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1, coba baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Di mananya Allah kalau gitu? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Firman itu kan kata-kata. Kata-kata saya ya ada di dalam saya kan. Satu dengan saya kan. Maka kata-katanya Allah ya di dalam Allah. Nah kata-kata saya itu mempunyai hakikat yang sama dengan saya. Seandainya Bapak Ibu itu tidak kenal saya, tidak tahu siapa saya. Lalu saya berbicara seperti ini selama 2 jam di hadapan Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu punya gambaran. Orang ini pinter, orang ini bodoh, orang ini menyenangkan, orang ini membosankan, orang ini membingungkan, orang ini jelas. Itu terpancar dari kata-kata saya. Betul?
Sehingga akhirnya Bapak Ibu mengenal siapa saya dari kata-kata saya, karena kata-kata saya adalah saya. Demikianlah firman-Nya Allah mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Maka kalau kita menyebut Yesus itu Allah, bukan artinya dia Bapa. Kalau kita menyebut Yesus itu Allah, artinya dia firman-Nya Bapa. Sehingga mempunyai kodrat yang sama dengan Bapa. Makanya tidak ada dua Allah. Bapa adalah Allah yang esa itu, Putra adalah firman-Nya yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Lalu Yesus mengatakan mengenai hubungannya dengan Bapa di dalam Yohanes 8 dan 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau Allah itu Bapa, aku keluar dari Allah. Kira-kira yang keluar dari Allah manusianya itu bukan? Ya bukan, manusianya keluar dari Maria dong. Jadi yang keluar dari Allah wujud ilahinya sebagai firman. Seperti yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata saya ini, yang tadinya terkandung dalam pikiran saya. Demikianlah firman-Nya Allah tadinya terkandung dalam Allah, lalu keluar dari Allah atau dilahirkan oleh Allah. Maka yang terkandung lalu dilahirkan itu namanya apa dalam dunianya manusia? Diperanakkan, maka dia disebut anak Allah. Yesus disebut anak Allah karena dia firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Allah ada berapa? Satu. Kalau gitu firman-Nya ada berapa? Satu. Anak yang cuma satu itu istilahnya apa? Anak tunggal. Makanya Yesus disebut anak tunggal Allah. Meskipun ada banyak yang lain disebut anak-anak Allah, tapi bukan anak tunggal. Karena apa? Itu anak Allah bukan dalam artian firman yang keluar dari Allah. Kita disebut anak Allah beda dengan sebutan itu Yesus. Kita sebut anak Allah karena kita ditebus di dalam Yesus. Malaikat disebut anak Allah karena mereka diciptakan langsung oleh Allah. Orang-orang saleh disebut anak Allah karena mereka sifatnya meneladani Allah. Tapi mereka semua ini bukan firman yang keluar dari Allah. Firman yang keluar dari Allah cuma satu, yaitu jadi manusia namanya Yesus. Biarpun ada banyak anak Allah, tetap Yesus adalah anak tunggal Allah, sebab Yesus adalah satu-satunya firman yang keluar dari Allah. Jelas ya? Jadi jangan bingung kalau ditanya orang, tidak mungkin Yesus anak tunggal Allah, ini ada anak-anak yang lain. Iya, anak lain itu bukan dalam arti firman yang keluar. Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, terus? Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa yang sebagai anak tunggal Bapa ini? Firman. Jelas ya? Ini banyak orang keliru ini. Banyak orang Kristen keliru. Bapak kami Tuhan Yesus loh, Bapak kami Tuhan Yesus. Bapak kami ya Bapak kami. Tuhan Yesus itu anaknya Bapa. Firman-Nya Bapa. Jelas ya? Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah sasaran kasih Allah. Dan kita baca di dalam Roma 5 ayat 5, demikian. Dan mengharapkan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus. Berarti fungsinya Roh Kudus apa? Mencurahkan kasih Allah. Padahal Roh Kudus itu tinggalnya di mana? Di dalam Allah.
Coba kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Rohnya manusia ada di mananya manusia? Di dalam manusia. Terus? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau begitu rohnya Allah dari mana? Di dalam Allah. Karena rohnya Allah ini di dalam Allah, dia juga yang keluar dari Allah. Kita baca dari Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Roh saya ada di dalam saya. Kalau keluar dari berwujud nafas, keluarnya dari siapa? Ya dari saya. Makanya rohnya Allah disebut nafasnya Allah. Sama-sama keluar dari Bapa. Kenapa roh Allah tidak disebut anak Allah yang kedua? Tidak. Sebab fungsinya beda. Kalau seorang bayi keluar dari ibu, janin keluar dari ibu, namanya anak. Kalau nafas keluar dari ibu, tidak mungkin disebut anak dong. Ya kan? Demikianlah rohnya Allah tidak disebut anak yang kedua, karena keluarnya sebagai nafas ilahi, keluarnya sebagai kuasa ilahi, keluarnya sebagai prinsip hidup yang ada di dalam Allah. Jadi firman Allah ada di dalam Allah yang satu ini, roh Allah juga ada di dalam Allah yang satu ini. Ada berapa Allah kalau begitu? Ya satu. Tritunggal tidak berbicara mengenai jumlahnya Allah. Tritunggal berbicara mengenai bagaimana keberadaan di dalam diri Allah yang satu ini. Ternyata di dalam diri Allah yang satu Bapa ini ada firman-Nya yang disebut anak dan ada rohnya yang disebut Roh Kudus. Melalui firman atau anak ini dia menciptakan segala makhluk. Melalui rohnya yang disebut Roh Kudus itu dia memberikan hidup pada ciptaannya tadi. Jelas ya? Nah, sekarang jikalau sejak kekal Bapa itu mengasihi putra, dan di dalam Bapa itu yang berfungsi mencurahkan kasih itu siapa? Roh. Roh ini kekal enggak? Ya, rohnya Allah ya kekal lah. Seperti firman-Nya Allah juga kekal. Baca di dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Yang oleh roh yang kekal. Berarti rohnya Allah itu kekal. Kalau rohnya Allah ini kekal, fungsinya kekal tidak? Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih. Setelah ada manusia, kasihnya Allah dicurahkan pada manusia ke dalam hati kita. Sebelum ada manusia, kasihnya Allah ini dicurahkan kepada siapa oleh rohnya Allah? Kepada yang sejak kekal dikasih oleh Allah. Siapa itu? Firman. Jadi di dalam diri Allah yang esa, yang bersifat Tritunggal ini, ada lingkaran kasih tanpa awal, tanpa akhir, dari Bapa kepada Firman melalui roh, dan dari Putra kembali kepada Bapa melalui roh yang sama, sehingga di dalam diri Allah yang esa ini ada prinsip hidup yang adalah kasih, ada lingkaran cinta kasih kekal tanpa henti. Itulah sebabnya Allah disebut kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, bukan karena dia mengasihi kita. Tanpa ada kita pun dia sudah kasih. Kenapa? Karena Bapa mengasihi Putra di dalam Roh Kudus. Putra mengembalikan kasih kepada Bapa di dalam Roh Kudus yang sama. Di dalam diri Allah itu ada gerak hidup kasih yang kekal. Nah, sekarang karena yang menjadi sasaran kasih di dalam diri Allah itu adalah firman-Nya. Dan kasih itu sifatnya menjangkau keluar. Kalau ada seorang cowok mengasihi cewek, tidak mungkin dia diam saja. Dia akan menjangkau kepada cewek itu. Mungkin dengan kenalan, mungkin dengan kirim surat, mungkin dengan ucapan, "Dek, aku menyayangi kamu." Mungkin kalau hari Valentina memberikan coklat. Selalu kasih itu menjangkau keluar. Kalau suami mengasihi istri juga gitu. Pada waktu ulang tahunnya, yang selamat ulang tahun ya, diberikan baju baru, diberikan kalung baru, gitu kan? Kasih selalu menjangkau keluar. Ayah mengasihi anaknya juga begitu, menjangkau keluar. Demikianlah di dalam Allah secara kekal kasih itu ada di dalam dirinya, muter-muter di dalam Bapa melalui firman oleh Roh Kudus. Nah, itu kan bukan sifatnya kasih. Maka akibat kasihnya kepada sang firman ini, yang kasih itu sifatnya menjangkau keluar. Allah ingin mengekspresikan kasihnya tadi di luar dirinya. Karena Allah itu berkuasa, maka dari yang tidak ada, oleh kehendaknya dia menciptakan sesuatu di luar dirinya, terutama manusia, untuk dapat dicurahi kasih tadi. Allah mencipta karena Allah itu tertunggal. Allah itu mencipta karena Allah itu kasih. Kita diciptakan karena kasih itu. Itulah sebabnya manusia ini karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau hidup tanpa kasih, itu hidup yang merana. Betul tidak? Hidup tanpa kasih, bapak kepada anak, anak kepada bapak, suami kepada istri, saudara kepada saudara, teman kepada teman. Alangkah miserable-nya hidup ini. Sebab apa? Kita diciptakan atas dasar kasih tadi. Kasih yang ada di dalam diri Allah. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau karena saudara pergi kemana saja, kalau dengar di bis, naik kendaraan umum, nyanyian yang pertama keluar, yang saudara dengar pasti ada kaitannya dengan cinta. Nanti saudara dan negara-negara bahasa Inggris, yang saudara dengar adalah kata-kata I love you. Gitu kan? Saudara pergi ke Jepang, ya saudara akan mengatakan, mendengar kata-kata I, anatawa, saya lupa bahasa Jepangnya. Saya mencintai kamu. Kalau kita pergi ke Tiongkok, ya kita mendengar wai. Kalau kita pergi ke Korea, kita dengar kata sarang hamnida. Itu kata-kata yang pertama kita dengar. Kenapa? Itu merupakan dasar kebutuhan paling dasar pada manusia di dalam hubungan satu dengan yang lain, sebab manusia diciptakan atas dasar cinta di dalam Allah tadi. Nah, atas dasar cintanya pada firman inilah manusia diciptakan.
Oleh karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, sasaran cinta kasihnya Allah ini juga yang membenahi manusia. Siapa? Firman ini. Jadi di samping firman ini yang menjadi sarana Allah menciptakan manusia, firman ini juga yang dipilih Allah untuk membenahi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Maka dikatakan Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita baca lagi dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia telah dipilih, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, karena sebelum dunia dijadikan Allah mengasihi Kristus dan menciptakan dunia akibat Kristus, karena Kristus itu firman Allah dan Allah menciptakan segala sesuatu melalui putranya atau firman-Nya ini. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia ini siapa? Anaknya tadi. Oleh dia, oleh anaknya ini, maksudnya firman-Nya ini. Terus? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Karena oleh Dia Allah menjadikan alam semesta, oleh Dia Allah menjadikan kita, oleh Dia pula Allah menetapkan Dia untuk menjadi sarana keselamatan kita. Oleh karena itu dikatakan Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi pemilihan kita itu bukan pemilihan kita lalu tiba-tiba dipilih gitu aja, tidak. Kita dipilih sejauh kita berada di dalam Dia. Efesus 1 tadi ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia. Nah, sebab di dalam Dia. Maksudnya di dalam siapa? Di dalam Kristus. Bagaimana kita berada dalam Kristus? Kalau kita beriman. Kalau kita menyatu dengan Dia. Kalau kita manunggal dengan Dia. Melalui apa? Melalui iman dan baptisan. Kita baca di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 26, 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kok bisa? Kok menjadi anak-anak Allah karena iman? Ya, Yesus anak Allah. Nah, kita bisa beriman pada Dia, kok kita bisa jadi anak Allah? Jelaskan? Karena, lah ini penjelasannya. Oleh iman katu menjadi anak Allah. Karena apa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi saya gambarkan, itu sering gambaran saya ya. Kalau saya pakai jubah hitam dari kepala sampai kaki, yang kelihatan di mata saudara apa? Hitam dari kepala sampai kaki. Yang kelihatan apa? Ya hitam. Kalau saya pakai putih dari kepala sampai kaki, ya putih. Nah, seandainya ada warna namanya Kristus, lalu saya pakai Dia, saya kenakan Dia dari atas ke bawah, kita jadi apa? Jadi Kristus. Nah, Kristus itu adalah anak Allah, maka kita jadi anak-anak Allah. Karena melalui baptisan kita mengenakan Kristus yang adalah anak Allah. Itulah artinya kita berada dalam Dia. Maka kembali, sebab di dalam Dia itu. Kalau kita di dalam Dia. Ini yang dilewati oleh Calvin.
Ini yang dilewati oleh teologi Calvinisme. Padahal ini yang harusnya yang pertama di dalam Dia ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena yang dipilih sebelum dunia dijadikan itu adalah Kristus. Nah, kalau kita diblongsong, itu istilahnya orang Jawa, diblongsong dengan Kristus. Kalau seperti kita belongsong buah-buahan supaya masak itu loh, diberi kertas itu ditutup. Ya, kita ikut terhisap kepada keterpilihan Kristus sebelum dunia dijadikan itu. Jadi yang dipilih itu bukan kitanya, Kristusnya. Tapi karena kita di dalam Kristus, kita terhitung di dalam keterpilihan Kristus sejak dunia dijadikan. Jelas ini ya? Jadi tidak ada unconditional election. Keterpilihan itu ada kondisinya. Kondisinya kita berada di dalam Kristus. Jelas ya? Limited atonement. Penebusan yang terbatas. Nah, kita bermata nggak terbatas. Yesus mati untuk semua orang. Karena ketika dia menjadi manusia, bahasa aslinya ke ologos sarx egeneto. Dan firman itu menjadi daging. Daging itu menunjukkan jasmani kemanusiaan. Jadi yang diambil oleh firman untuk dibenahi, dilepaskan dari dosa melalui penyalipannya, dilepaskan dari iblis melalui penguburannya, dilepaskan dari kematian melalui kebangkitannya. Itu sarx, itu daging kemanusiaan. Berarti keselamatan yang disediakan oleh Kristus adalah semua manusia. Tidak peduli sukunya, tidak peduli bangsanya, tidak peduli kedudukannya, semuanya bisa dipilih asal dia mau beriman, asal dia mau berada di dalam Kristus. Jadi pemilihan tidak limited. Pada dasarnya menjadi limited kalau orangnya tidak mau nerima gitu loh. Makanya Injil itu diperuntukkan untuk semua manusia. Di dalam penyatuan dengan Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada Yunani, tidak ada Ibrani, tidak ada Yahudi. Coba kita baca dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus dalam hal ini penebusan dengan penyatuan dalam Kristus ini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada orang Tionghoa, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Papua, ya, tidak ada. Terus tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada hamba, tidak ada merdeka, tidak ada bedinda, tidak ada nyonya besar, tidak ada juragan, tidak ada buruh, tidak ada. Terus tidak ada laki-laki atau perempuan. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Inilah dampak penebusan itu. Tidak ada penebusan yang bersifat terbatas. Karena Allah menghendaki semua manusia diselamatkan.
Baca lagi 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya kan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi sabar terhadap kamu, karena yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kalau kamu binasa itu pilihanmu sendiri, karena kamu tidak mau di dalam Kristus. Kamu sudah diberitahu, sudah diinjili, dijelaskan, tetap tidak mau, ya sudah, ikutlah api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu salahmu sendiri, jangan salahkan Tuhan. Jelas ini ya? Kembali, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi tidak ada yang saya katakan tadi limited atonement. Atonement itu unlimited untuk semua orang. Irresistible grace, kasih karunia tidak dapat ditolak. Nyatanya Yudas murtad, kan dipilih, tapi dipilih dalam hatinya penuh dengan kuasa setan. Sudah dipilih masuk di dalam lingkup Kristus, tapi hatinya bukan hati yang beriman ternyata. Makanya hati-hati, bukan berarti kita ngaku Kristen pasti itu ada pilihan kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Dipilih loh ini. Terus? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Terus? Yang dimaksudkannya ialah Yudas. Yang dimaksudkannya ialah Yudas Iskariot. Sudah diberitahu gitu, seharusnya dia sadar kan? Tetap tidak mau bertobat. Mengapa? Hatinya jahat. Makanya tidak cukup hanya beragama Kristen ya. Kita percaya Yesus, tetapi juga harus ada ketaatan dari dalam. Harus ada perubahan batin, harus ada pengelolaan jiwa kita. Nggak asal, pokoknya beriman gitu aja. Enggak lah. Yudas juga beriman. Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ini Yudas. Terus? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Cobalah. Kasnya rombongan Yesus ini dipegang Yudas, tapi dicuri. Makanya kalau ada koruptor, santo yang paling utama adalah Santo Yudas Iskariot. Koruptor dia itu hatinya tidak tulus. Dia mengikut Yesus, dipikir Yesus akan jadi raja menurut pemikiran orang Yahudi. Kalau dia memegang uang, mungkin nanti dia jadi menteri keuangan, uangnya banyak, mungkin gitu. Nah, karena hatinya tidak tulus mengikuti Yesus ini, bahkan sampai akhir hidupnya Yesus menjelang kematiannya. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Nah, mereka makan bersama, ini makan perjamuan loh ini. Dan iblis membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot. Ini pilihan karena berkali-kali diingatkan kok ya. Bukan ditakdirkan.
Kalau ditakdirkan dibiarkan, ya udahlah kamu toh mau masuk neraka. Ternyata gurunya mengingatkan berulang-ulang. Kita baca Yohanes 13 ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Coba mulai 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Siapa yang akan mengkhianati kamu maksudnya? Terus? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dan kelihatan kan Yudas mencelupkan lalu diberi, berarti dia sadar dong bahwa dia yang ditunjuk oleh Yesus. Toh nggak mau bertobat. Mengerikan ini Yudas ini. Terus? Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas. Seharusnya dia sadar nih kalau orang ini orang normal. Matanya sudah dibutakan oleh iblis tadi. Terus? Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Nah, malah kerasukan akhirnya. Tadi membisikkan, langsung dirasuk. Dan akhirnya mengkhianati gurunya. Jadi kalau gitu, grace itu bukan irresistible. Bisa ditolak oleh orang yang tidak mau bertobat. Ya. Tidak ada otomatis kok, enak otomatis. Tidak ada tanggung jawab manusia dong. Aku sudah kau takdirkan kok Tuhan. Ya saya berbuat dosa kan kok yang mentakdirkan. Jadi Tuhan menjadi pengarang dosa, pembuat dosa pada manusia kalau gitu. Tuhan macam apa ini? Ya. Jadi kalau begitu kita melihat bahwa rahmat itu memang kita tidak dapat datang kepada Kristus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Tapi ada syaratnya juga. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 44. Ini yang sering digunakan. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Nah, itu berarti kalau tidak ada rahmat khusus, tidak bisa percaya kepada Kristus, harus ditarik Bapa. Tapi ada syaratnya ditarik Bapa, bukan ditarik Bapa gitu aja. Ayat 46, ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Gitu. Jadi ternyata orang yang datang kepada Kristus itu memang dituntut, ditarik oleh Bapa. Tetapi orang itu harus lebih dulu diajar oleh Bapa. Melalui apa? Melalui pemberitaan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman. Oleh firman Allah. Orang itu harus diberitahu dulu baru datang. Jadi tidak ada ditarik gitu aja tanpa sebab. Datang kepada Kristus ditarik Bapa, tapi orang itu harus mendengarkan Bapa dan diajar Bapa lebih dulu dalam batinnya. Ya. Jadi kalau gitu, grace itu bisa ditolak. Seperti halnya Yudas. Seperti halnya yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 17 tadi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Dan air kehidupan itulah simbol dari keselamatan itu. Berarti ada yang tidak mau gitu loh. Jelas ini ya. Jadi kasih karunia bukan tidak bisa ditolak. Karena manusia punya kehendak bebas. Bisa menolak,
bisa menerima. Itulah sebabnya karena rahmat ini bisa ditolak. Maka yang terakhir, P, perseverance of the saints, kebertahanan orang kudus itu tidak ada. Orang itu bertahan kalau dia mau. Artinya karena sudah dipilih maka tidak mungkin kehilangan keselamatan. Nah itulah yang akhirnya muncul kata-kata apa? Sekali selamat tetap selamat. Ya memang dalam Kristus kepastian keselamatan itu dia, sebab dia yang mati disalib, dia yang dikubur, dia yang mati dan bangkit, kepastiannya di sana. Ya keselamatan dalam Kristus itu pasti. Tapi kita kita tetap di dalam dia atau tidak, ini masalahnya. Ya memang di luar tidak ada yang bisa menyelamatkan. Sebab tidak ada yang mengalahkan dosa, tidak ada yang mengalahkan roh jahat, tidak ada yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan cuma Yesus. Tapi apakah kita menerapkan diri kita pada keselamatan yang sudah pasti itu? Kalau enggak, ngaku Kristen, hidupnya minum-minum, mabuk-mabuk, pesta pora, berzina kiri kanan. Ya efeknya jadi Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Bukan keselamatannya tidak pasti, keselamatannya pasti Yesus itu gitu loh. Yang tidak pasti itu kitanya menjauh dari penyatuan kita dengan Yesus. Kita selamat selama kita tetap menyatu dalam Yesus, hidup mentaati perintah-perintahnya. Itu cara kita menyatu dengan Yesus. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, yang menjadi pokok keselamatan. Ya, sesudah ia mencapai kesempurnaannya dengan jalan apa? Dengan mati disalibkan, dikuburkan mengalahkan iblis, dibangkitkan mengalahkan kematian, naik ke surga dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, diberi segala kemuliaan. Itulah dia mencapai kesempurnaan. Maka dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, yang menjadi pokok keselamatan menjadi pokok keselamatan bagi yang abadi, bagi semua orang yang taat kepada. Nah, bagi semua orang yang taat. Jelas ya? Jadi kekristenan itu bukan karikatur yang diejek orang-orang di luar sana. Enak dosamu ditebus, kamu bisa melakukan dosa apa saja. Itu fitnah. Dan kau yang mengatakan begitu, kamu tidak tahu apa-apa tentang orang Kristen. Kau yang mengejek, kan dosamu sudah ditebus, jadi enak berbuat dosa. Kamu, apa yang kamu katakan begitu berlaku. Galatia pasal 5, ayatnya 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi bukan merdeka untuk berbuat dosa, bukan. Merdeka dari kungkungan dosa, itu maksudnya. Merdeka dari ketidakmampuan kita untuk taat, itu maksudnya. Ya.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi, teruskan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam. Ya toh, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Para polemikus di luar sana yang ngejek umat Kristen, yang mengatakan enak orang Kristen itu sudah ditebus dosanya, jadi melakukan apa saja tidak ada masalah. Anda tidak ngerti Injil dan pikiran Anda sesat. Karena Alkitab mengatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Terus 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu semanusia seperti dirimu sendiri. Ya, kenapa? Kenapa hukum Taurat terpanjang dalam hukum kasih? Kalau seseorang mengasihi temannya, tegakah dia mengganggu istrinya? Enggak. Atau yang perempuan mengganggu suaminya, tegakah dia? Enggak. Jadi dalam kasih dia tidak akan berbuat zina. Betul? Sesuai dengan hukum Taurat, jangan engkau berzina. Kalau seseorang sahabat mengasihi sahabatnya, tegakah dia menipu dalam bisnis? Tidak. Dengan dia tidak menipu saudaranya dalam bisnis karena kasih, dia menggenapi perintah Taurat. Jangan mencuri, jangan mengingini. Ya kan? Berarti kasih itu memang penggenapannya Taurat gitu. Tidak usah diucapkan jangan berzina, jangan ini. Kalau kita punya kasih dalam arti yang sebenar-benarnya, kita menjalankan hukum itu. Jangan mencuri, jangan hormati ayahmu dan ibumu, dan semua perintah itu. Dan untuk itulah kita dimerdekakan, untuk dapat dengan bebas menjalankan perintah-perintah Allah, untuk kita dapat bebas mentaati perintah-perintah Kristus. Itu loh artinya ditebus itu. Ya. Terus ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hati-hati. Kalau memang ada kasih, ya jangan saling gigit-menggigit, bertengkar sana sini. Sebab kamu akan binasa sendiri kalau begitu. Begitu ya. Makanya kembali kepada Efesus tadi, ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan. Tujuannya apa? Supaya kita kudus. Jadi penebusan itu membuat kita supaya kudus, bukan makin berbuat dosa, tidak. Kudus seperti apa? Kudus seperti Allah. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Sama seperti Dia yang kudus. Terus? Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu. Kita baca juga 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Pengharapan untuk dimuliakan itu kepada Kristus, menyucikan diri
sama seperti Dia yang adalah suci. Ini loh, ini ajaran yang benar. Jangan kamu fitnah kami. Nggak ada ajaran Kristen orang ditebus lalu seenaknya berbuat dosa. Nggak ada itu. Itu karikatur dan fitnah yang kamu lakukan terhadap iman Kristen. Ajaran Kristen justru menuntun kita untuk berbuat kasih yang menuntun pada kekudusan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, menjadi seperti Allah dan tak bercacat di hadapan. Kudus tak bercacat secara moral di hadapan Allah. Maka fitnah yang dilaksanakan bahwa karena kita ditebus kita bisa berbuat seenaknya saja, itu sekedar fitnah. Tidak ada kenyataannya. Kita menjadi tidak bercacat di hadapannya, menjadi kudus. Sebab apa? Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau hatinya tidak suci gimana? Ya tidak akan bisa melihat Allah. Padahal keselamatan itu tujuannya adalah menyatu dengan Allah dalam kemuliaannya. Lah kalau melihat saja tidak bisa, gimana kita bisa menyatu? Jelas ya? Jadi itulah tujuan kita dipilih dan kita ditebus supaya kita hidup dalam kekudusan, supaya kita menapak jalan kekudusan, supaya kita mengejar kekudusan, sehingga pada akhirnya kita dapat menyatu dengan Allah. Penebusan artinya penebusan dari kuasa dosa agar kita bisa hidup dalam kesucian. Jadi itulah artinya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya kira itulah yang dapat saya jelaskan untuk satu ayat hari ini, yaitu Efesus 1 ayat 4. Shalom.